Gini nih Mang, karena Mang Hanapi nih udah melalang buana kemana-mana nih. Gak Udah gitu, kemana-mana. coba lagi. Masa manggilnya Mamang? Mamang tuh Mamang takut nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Villa yang kalau sholat suka lupa rakaat keberapa. Iya. Siapa itu? Iya. Pada kali ini kita kedatangan seorang senior ya. Senior yang paling fenomenal Gimana tuh? di penjuru Eropa. Kecuali Afghanistan. Afghanistan ya. Masih sama saya di sini Tian Triatna tentunya sebagai host pada kali ini. Oke. Sekarang di samping saya nih yang saya bilang tadi, pemateri terfenomenal. Berat ya. Berat emang, Berat. kayak beban hidup. Ya. Siapa lagi kalau Kang Hanapi? Ya. Selamat datang Kang. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Semua sehat? Sehat, alhamdulillah. Kantong sehat? Weh, kantong yang ditanya. Untuk sekarang alhamdulillah. Sekarang usahanya apa nih? Kalau Kang sekarang usahanya bisa dibilang usaha kecil-kecilan ya. Si takau. Mungkin orang di sini atau di Kota Serang khususnya mungkin sekarang mulai banyak yang tahu nih takau itu apa gitu. Oh ini Kang ya, kalau nggak salah produknya ya. Jadi ini podcast promosi jualan saya nih ya. Kita kan sambil mengkampanyekan Siap. dakwah, sambil mengkampanyekan ini Bisnis. sih tahu Iya. bisnis juga. Bisnis anak Ya boleh muda. yang mau endorse di bawah. Boleh. Insyaallah. Jadi gimana nih Kang? Selama berkiprah di dunia LDK nih, ada nggak kesan-kesan yang seru gitu, yang menyedihkan atau yang apa yang pernah Kang Hanapi alamin itu? Pertama ini deh, ketika nih kan kita punya secret nih. Ya. Nah, secret kita kan segala macam tuh ada tuh kitab-kitab segala. Pernah nggak sih dibaca? Aduh. Ya, itu sih sebenarnya Mbak sindiran juga ya. Selama saya di LDK ya kalau secara rutin itu saya akui tidak pernah gitu. Tapi emang terkadang ketika ada waktu luang, ketika nggak ada jam MK misalnya ya, saya ke secret gitu ya. Mungkin sudah secara umum itu manusia atau ya diri kita lah. Ketika ada buku yang menarik atau apa ya, hal yang membuat kita jadi kepo gitu, itu kan bakalan kita baca. Tapi ya selama saya main ke secret ya setidaknya ada buku yang saya baca. Nah, itu yang penting. Ketika ya tadi Kang Hanapi bilang tuh, yang penting baca buku. Lama sih. Tapi emang bener, yang namanya baca buku setelah saya lulus itu emang penting. Karena mungkin Kang Tian sendiri pernah dengar survei yang literasi atau minat baca penduduk Indonesia itu sangat minim sekali. Iya. Saya pernah baca itu karena tingkat orang yang hobi baca itu cuma 1%. Bayangin dari 99%. No. Itu Dari 99%, 1% doang. Ini 99% kemana? Nah, ya itu termasuk saya. Itu termasuk 99%-nya yang Saya yang 99,1. iya, makanya literasi orang Indonesia itu baca untuk saat ini emang sangat minim sekali, termasuk saya. Makanya setelah saya lulus ini emang pentingnya membaca lagi buku atau pelajaran yang kita pernah ajari di bangku kuliah itu sangat penting. Nah, makanya hal yang pertama yang ketika kita ingin mencoba sesuatu yang baru ya pertama yaitu membaca. Itu untuk yang saat ini yang penting, karena berawal dari membaca kita jadi tahu. Berarti benar peribahasanya dulu ya. Pas saya SD itu saya pernah dengar Apa tuh? buku adalah jendela ilmu. Nah, Kalau jendela rumah? jendela rumah itu biasanya buat ini pajangan aja di rumah gitu kan, nggak ada jendela, nggak ada pintu masuk jendela gitu kan. Belum berumah tangga ya? Hah? Nggak ada tangga saya. Insya Allah. Iya, terus Kang Hanap nih selama berkiprah di LDK itu tuh ngalamin hal-hal apa sih? Kayak
senangnya tuh karena apa gitu? Hmm. Apa karena dia? Berat ini. Sedia, senja. Kalau saya lebih tertarik dengan senja. Aduh, senja. Ini pasti hubungannya sama secangkir kopi. Secangkir kopi pasti ada kata-kata bawahnya. Senja itu segala macam semuanya. Iya, iya. Jadi menceritakan tentang kesannya atau cerita atau gimana sih? Maksudnya tadi tuh Pengalamannya ya, lebih ke pengalamannya. Selama di LDK ya. Iya. Menurut saya LDK adalah rumah kedua saya. Rumah kedua dalam arti ketika saya tidak menemukan kenyamanan di luar ataupun mungkin kadang namanya manusiawi di rumah kadang kita pun merasa tidak nyaman gitu kan. Nah, LDK atau secret inilah rumah kedua bagi saya untuk mencari atau menemukan inspirasi baru gitu. Ataupun saya bisa di sini lebih sharing-sharing dengan teman-teman ketika ada permasalahan kuliah, permasalahan apapun itu, ketika kita atau saya berkunjung di sini, ya walaupun tidak sepenuhnya memberikan solusi, tapi saya punya jawaban untuk masalah saya itu. Jadi kalau ditanya untuk kesan-kesannya seperti apa, selama saya di LDK ini banyak banget pembelajaran, pendewasaan yang saya dapatkan gitu. Terlebih karena LDK ini tidak memandang hal apapun masa lalu kita gitu. LDK bisa menerima siapapun itu, apapun masa lalu kita itu diterima. Karena di sini orang-orangnya yang saya pelajari itu mereka bukan orang-orang baik, tetapi mereka orang-orang yang mau menjadi baik dan sama-sama belajar menjadi orang baik. Nah, itu kuncinya. Di LDK itu semua sama, intinya kita sama-sama belajar buat jadi yang lebih baik. Tuh, gitu. Gitu. Jadi nih, tentunya kan kita nih LDK nih basisnya keagamaan ya Kang ya. Ya. Tentunya tidak luput juga, ada nggak sih kayak hal-hal yang menyenangkan gitu. Selain itu, ada lagi nggak? Banyak. Salah satunya adalah ketika kita mencari sesuatu yang emang tidak bisa kita dapatkan di bangku kuliah, maksudnya di dalam kelas gitu. Nah, saya di sini banyak hal yang tidak pernah saya dapatkan di bangku kuliah atau dalam kelas. Nah, di organisasi khususnya di LDK ini saya mendapatkan pelajaran dari ilmu baru. Karena ketika saya duduk berangkat pagi pulang siang di dalam kelas, hal yang saya dapatkan hanyalah sebuah materi yang kadang membuat otak kita malah jenuh atau bahkan tidak bisa menerima itu karena kadang memori dan otak kita itu tidak sepenuhnya baik dalam merespon pelajaran itu. Nah, ketika berada di LDK ini semua jurusan ada di sini gitu. Maksudnya dalam arti saya tidak melulu mempelajari apa yang menjadi konsentrasi saya, apa yang menjadi jurusan saya, akuntansi khususnya. Tetapi di LDK sendiri banyak beberapa teman-teman yang beda jurusan. Nah, itu saya dapatkan ilmu baru selain dari jurusan saya. Jadi pada intinya LDK itu bukan hanya tempat organisasi saja menurut saya, tetapi LDK juga mampu membuat saya mencari dan mendapatkan ilmu-ilmu baru dari teman-teman yang beda sejurusan dari saya. Dan relasi baru tentunya. Nah, ya itu. Tentunya. Terus gimana sih Mang? Kira-kira nih ada suka dukanya nggak sih? Sukanya itu apa gitu? Apa selain dia gitu? Selain dia nih di luar konteks ini ya, di luar konteks ini. Selain dia apa? Iya. Kalau sukanya itu banyak ya. Sukanya banyak banget kalau di LDK itu. Sukanya ya tadi itu ya saya jelaskan, banyak teman-teman yang mau merangkul kita di saat kita terpuruk pun gitu. Teman-teman di LDK sendiri banyak teman-teman yang siap menjadi sandaran, menjadi pendengar yang baik gitu. Itu salah satu sukanya itu mereka tidak pergi ketika kita dalam membutuhkan sandaran istilahnya gitu kan. Mereka tidak pergi ketika kita dalam keadaan futur atau lemah gitu kan. Nah, sukanya itu banyak banget pokoknya. Kalau saya ceritakan itu sampai subuh pun nggak akan selesai. Ya nggak gitu, maksudnya kan jangan sampai subuh juga. Maksudnya salah satunya aja Ya, gitu. Salah satunya tadi itu di LDK sendiri sukanya itu teman-teman banyak banget yang selalu menguatkan ketika kita
dalam posisi atau dalam keadaan lemah gitu. Ya, solidaritas. Iya, Di LDK itu solidaritas. solidaritas Kekeluargaan. keluarganya, Iya. kekeluargaannya, solidnya, terus relasinya Iya. tentunya. Ketika kita nggak ada uang jajan nih, makan udah tinggal kode aja. Traktir dong. Di Solo itu. Iya. Ada. Ada aja Iya, pokoknya ada kalau aja. di LDK tuh rezekinya tuh. Nah, jadi kalau misalkan sukanya banyak, tapi salah satunya itu. Tapi dukanya pun ada. Dukanya itu ketika kita ngerasa kehilangan teman kita seperjuangan gitu. Itu sangat sedih sih, dalam arti ibaratkan di LDK tuh ada yang namanya perekrutan anggota baru. Nah, mungkin saya sedikit cerita pengalamannya. Ketika saya tuh angkatan saya, pengalaman saya tuh banyak banget teman-teman saya yang awal pertama kali itu masuk LDK gitu. Nah, sedihnya di situ. Ketika awal kita masuk banyak rame, tetapi yang namanya hukum alam, ibarat kata Mohon maaf. kata rumusnya siapa ya, hukum Paretonya ya, itu tuh tahu kan hukum Pareto. Nah jadi Anda tahu? Tulis komentar di bawah. nah ya, hukum Pareto ini kan kadang ketika yang masuk misalkan ada 50 gitu kan, tetapi yang bertahan itu kadang setengahnya itu kan ya, itu juga bagus setengahnya, tapi kadang bukan setengahnya lagi, seperempatnya gitu kan. Nah itu sih yang membuat saya kadang sedih, dukanya di situ. Dan juga itu salah satunya gitu, kehilangan teman seperjuangan di awal gitu. Tapi kan inilah yang namanya realitanya dakwah gitu kan. Dakwah itu kadang tidak apa ya, ya jangan mementingkan kuantitas gitu tuh, tapi kita harus kedepankan kualitas juga gitu. Jadi ya sedihnya sih di situ aja gitu, kemana teman-teman yang dulu bersama-sama gitu kan masuk ke LDK gitu, tapi ternyata emang tidak bertahan. Dan harus digarisbawahi ya tadi itu, hukum alam itu tidak bisa kita pertahankan Ya, gitu ya, nggak itu kan bisa sudah diubah ya. siklusnya seperti itu. Dan terus juga dukanya itu kadang ketika kita ngerasa apa ya, ada hal-hal yang ingin kita kembangkan dan juga ingin kita coba untuk explore lebih luas lagi gitu kan. Nah, ada aja gitu hambatan yang membuat kita terhenti dalam hal dakwah ini gitu. Entah itu dari segi kita punya kesibukan gitu kan, ataupun dari segi sibuk dengan kuliahnya gitu tuh. Jadi kita tuh kurangnya saling berkontribusi dengan sepenuhnya. Nah itu kan sebenarnya mah bukan lebih ke suka duka dukanya sih ya, tapi itu kan karena emang faktor dari kitanya pribadi Ya. gitu. Tapi ya dengan adanya itu emang itulah organisasi gitu, selalu ada yang seperti itu gitu. Mungkin itu sih untuk duka-dukanya seperti itu. Nah, mungkin itu ya, antara kualitas itu lebih memprioritaskan yaitu kualitas. Apalagi kalau kuantitasnya bagus, kualitasnya lebih bagus, oh udah mantap itu. Mantap Iya. Jadi rame banget ini secret nantinya. Gak muat malah. Iya, kita kan secret ini luas banget ya. Ini Luas, dari sudut kamera mungkin terlihat seperti ini aja, tapi aslinya itu lebih luas lagi. Lebih luas. 3 hektar insya Allah, 3 hektar, iya. Iya. Amin aja. Iya. Mudah-mudahan. Amin. Terus nih Kang, ada nggak sih? Apa Gitu di LD kan pasti nggak mungkin baik-baik aja dong. Waduh, Nggak gitu. mungkin kan. Pasti ada aja problem gitu. Pernah nggak sih problem sama teman LDK? Satu LDK gitu, satu organisasi. Oke. Kalau ditanya pernah nggak sih gitu kan, pasti pernah. Semua mengalami hal itu dalam organisasi. Apalagi di organisasi itu tidak hanya satu kepala, banyak kepala, beda pendapat. Itu hal wajar dalam organisasi. Justru yang namanya organisasi itu harusnya seperti itu. Saya ibarat taman di bunga, di bunga maaf. Tadi pokoknya ibaratkan di sebuah taman itu kan biasanya banyak tuh bunga ya. Nah, Ketika di taman itu hanya ada satu bunga dan satu warna, itu menurut kalian seperti apa dipandangnya? aduh, susah ya kalau Susah ya. kita kayak gitu ya. Iya, jadi seperti itu. Ketika di taman itu hanya ada satu bunga dan satu warna, itu kelihatannya hambar gitu, tidak ada keindahan di sana gitu.
Tetapi ketika di taman itu ada berapa bunga, ada bunga bangkai, bunga anggrek, bunga Saya melati. setuju nih, maaf nih Kang, maaf. Oke lah, bunga mawar, bunga melati, oke. Ini yang pertama disebut bunga bangke, astagfirullah. Iya tahu itu bunga, tapi baunya kemana-mana. Kalah yang samping itu, yang samping kan bunga bangke nih. Ini sebelahnya kalah, ini kalah nanti. Kalah baunya. Iya, jadi seperti itu. Ya ada bunga bangkai, ada bunga. Ya. Itu nanti bisa jadi referensi buat teman-teman yang pecinta bunga. Bunga hias tamannya itu kasih bunga bangke. Kalau bunga yang lagi rame sekarang apa tuh? Bunga bang. Aduh, ini ngawang nih, saya ngawang. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi ya seperti itulah, taman itu ketika diisi dengan beberapa banyak bunga, ada tadi yang saya sebutkan. Ketika pengunjung atau kita mengunjungi taman itu akan terasa indah gitu, karena melihat di situ banyak bunga, banyak perbedaan yang buat saling melengkapi gitu. Begitupun sama halnya di organisasi. Ketika kita banyak pendapat, banyak masukan, perbedaan, itu sangat indah, sangat bagus. Tetapi ketika itu dilakukan dengan baik ya, maksudnya tidak ada rasa yang terlalu diambil di hati gitu. Karena emang itu kan organisasi lah, tempat belajar di situ. Kita menerima pendapat banyak hal gitu. Seperti tadi di taman di bunga di taman gitu, seperti itu. Iya. Maaf ya. Nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Banyak perbedaan itu baik. Tetapi tadi yang dipertanyakan, ada enggak gitu kan hal yang tidak selisih paham mengenakan gitu. Banyak sekali. Karena yang namanya organisasi itu pasti banyak agenda yang memang menurut kita itu konsepnya seperti ini gitu kan. Terus teman kita jangan enggak kayak gini aja gitu, ininya itu. Terus ya itulah lumrahnya di organisasi seperti itu. Banyak hal pendapat ataupun perbedaan yang membuat kita emang kadang ngerasa kok kita nggak dihargai nih dengan pendapat saya gitu kan. Tapi disitulah bentuk pembelajarannya, bentuk pendewasaannya yang kita bisa ambil gitu. Oh ternyata emang apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik untuk orang lain gitu. Jadi pada intinya kembalikan lagi pemikiran kita, pendewasaan kita menyikapi hal itu gitu. Seperti itu sih. Mantep banget ya. Panjang kali lebar kali tinggi sama dengan Iya. ya rumus ya gitu. Pada intinya seperti itu teman-teman. Jadi selisih paham itu wajar banget. Wajar di setiap organisasi pasti Iya, pasti ada perbedaan itu indah. perbedaan pendapat segala macam pasti ada ya. Ada nggak sih? Saya jadi Saya mau nanya tapi deg-degan ya. apa nih? Ada nggak nih? Ada nggak sih? Maksudnya kan kita ini organisasi keagamaan, tetap organisasi keagamaan ya. Ada nggak sih? Kita kan kita manusia nih. Pernah salah dan hilaf juga. Pernah nggak sih maksudnya menyukai seseorang gitu? Tapi jadi pada awalnya kan niatnya saya niat lillahi ta'ala buat hijrah istiqomah bersama teman-teman Tiljana. Wah. Terus tiba-tiba berubah haluan nih. Ih, ada dia nih. Makin semangat nih. Malah jadi motivasinya itu berubah gitu. Bukan karena Allah tapi karena seseorang. Ya, itu gimana tanggapan Bang? Kang Hanap ini. Oke, jawab nih ya. Ya, silakan. Oke, siap. Kalau hal seperti itu yang namanya manusiawi. Fitrahnya manusia itu emang mencintai dan dicintai. Dalam ini. Itu sudah fitrah manusia. Saya pernah nggak sih ngalamin seperti itu? Pernah gitu tuh. Cuman yang jadi garis bawah ya, ketika kita menaruh harapan pada manusia pasti ujung-ujungnya kecewa. Nah itu pernah saya alamin gitu. Pernah di LDK ya adalah gitu. Pernah terjadi hal seperti itu. Iya. Iya. Jadi saya pernah mengalami hal itu gitu. Kembali lagi tadi itu. Saya mencoba mengoreksi diri lah gitu, introspeksi diri lah gitu. Jadi untuk teman-teman semua di sini ya, anak-anak LDK lah khususnya gitu dan semuanya gitu. Kembali lagi niat kita di sini tuh karena siapa gitu. Pertama, kalau kita niatnya karena seseorang, pasti LDK itu kan hanya sebuah nama gitu. Ketika kita masuk atau gabung di LDK ini,
hanya karena seorang, ya pasti ujung-ujungnya kecewa ketika apa yang kita lihat, apa yang kita bersamai dengan orang itu tidak sesuai apa yang kita inginkan gitu. Pasti ujung-ujungnya kita akan kecewa. Yang kedua, kalau kita niat untuk berada di sini karena teman atau karena hal-hal yang mungkin dilihat kita itu bagus, dan ujung-ujungnya malah tidak sesuai apa yang kita harapkan, itu bakalan kecewa. Jadi poin pentingnya adalah teman-teman di sini ketika ingin masuk LDK, niatkan dulu karena siapa gitu. LDK hanya sebuah nama, LDK hanya sebuah wadah gitu. Ketika LDK itu suatu saat mungkin bisa berubah nama atau wadahnya berganti gitu, pasti teman-teman bakal kecewa gitu. Kenapa LDK itu nggak sesuai apa yang kita harapkan? Tetapi ketika teman-teman coba niatkan untuk karena Allah, apapun itu di dalamnya, orang-orangnya seperti apa, itu pasti teman-teman ketika hal itu terjadi, hal itu yang tidak ingin kita lihat, yang tidak sesuai apa yang kita lihat, pasti teman-teman akan tetap bertahan. Karena niat teman-teman di sini bukan karena manusia, atau bukan karena teman kita, ataupun bukan karena seseorang, tapi niat teman di sini karena Allah. Jadi suatu saat teman-teman juga tidak akan pernah kecewa gitu, karena teman-teman sudah niatnya sudah baik karena Allah Ta'ala gitu. Jadi saya juga pernah mengalami hal kecewaan seperti itu gitu. Pernah mengalami, ada istilahnya kalau bahas sekarang tuh baper lah sama seseorang, pernah gitu ya, manusiawi lah gitu. ABG, anak baru gede kan, enggak juga gitu, baru. Jadi ya ada aja seperti itu, tapi ya perlu ada di fase itu menurut saya. Buat apa? Buat pembelajaran buat kita gitu. Biar kita bisa mengambil makna hidayahnya di situ gitu, biar kita pun ya menjadikan itu hal pelajaran ya, untuk menjadi depannya. kuat juga Iya, Kang ya. Seperti itu ya, tetap semangat pejuang cinta. Wah, intinya kalau masuk LDK lurusin dulu niatnya. Nah, iya. Anda niat karena Allah apa karena yang lain, jadi kan nggak sesuai arah dan tujuan gitu kan. Lagi berharap. Aduh, jangan berharap nanti kecewa. Jangan. Lucu Kang ya. Terus gimana nih Kang, kan regenerasi itu bakal terus ada ya. Nah iya, perlu. Nah, gimana sih Akang buat ngasih motivasi buat kader-kader yang muda nih, kader-kader LDK nih yang baru dikiprah di dunia ke-LDK-an. Nah, silakan. Oke, untuk semua penerus LDK lah gitu, karena semua akan terganti pada masanya gitu. Semua akan berganti pada masanya juga. Jadi cuman apa ya, tadi itu sih, untuk teman-teman LDK tentulah kita yang mendului nih di LDK, bisa dibilang senior lah. Iya. Tentu tidak sepenuhnya baik gitu, tidak sepenuhnya memberikan hal-hal baik di LDK, bahkan prestasi atau yang luar biasa membanggakan untuk LDK gitu. Tetapi hal itu saya terus termotivasi, dalam arti saya yakin kedepannya LDK ini akan terus lebih baik lagi gitu, dengan orang-orang yang berkualitas tentunya kan. Ya mudah-mudahan LDK ini tetap dihuni dengan orang-orang ikhlas intinya. Karena sulit ketika kita berada di sini tapi tidak ikhlas, itu akan susah. Jadi nanti pembawanya itu akan selalu risau gitu, gelisah gitu. Tapi ketika kita berada di sini dihuni dengan orang-orang ikhlas, apapun amanah ataupun apapun yang dia emban saat ini itu akan ya berjalan aja seiring berjalannya waktu gitu. Karena menurut saya amanah itu bukan lagi nggak boleh diminta ataupun nggak boleh ditolak gitu kan. Menurut saya amanah itu sebagai ladang pahala kita, karena kita tahu seberapa sih kualitas sholat kita gitu kan, seberapa sih kualitas ibadah kita atau puasa kita itu kan. Ya walaupun itu terus kita perbaiki gitu, tetapi dengan adanya amanah atau dengan adanya hal-hal yang kita emban ini, ya mudah-mudahan dengan amanah ini bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah gitu. Karena kan kita nggak tahu gitu. Tetapi tadi tuh melihat kualitas ibadah kita, puasa kita kan itu tidak ada jaminan gitu tuh. Maksudnya emang itu terus tetap kita perbaiki. Tetapi kan dengan adanya kita
diberi amanah ini ya, mudah-mudahan hal kebaikan sekecil apapun ini bisa mengantarkan kita pada kebaikan dan juga bisa mengantarkan kita menuju surganya gitu. Seperti itu. Wow, mantap sekali ya. Dengan kata-kata yang Masya Allah mantap sekali pokoknya. Sulit untuk dijelaskan sama saya sendiri. Nah, Kang, terus apa nih kegiatannya kira-kira di LDK nih? Mungkin teman-teman yang di luar LDK tuh cuma kenal, oh ini LDK orangnya kayak gini ya, kayak gini ya, syari ya, ngerasa nggak pantas, ngerasa Iya. sekarang orang. Jadi bagaimana? Ini sih Kang, kasih pandangan aja buat nanti dikat. Jadi gini Kang, pandangan orang lain tuh mengenai kita nih LDK kan, pasti basisnya itu keagamaan kan. Iya. Tentunya orang juga yang ngerasa ini nggak enak ini sama orang LDK, takutnya kayak gini-gini kan, tahun kayak gini-gini pasti ada rasa-rasa insecure gitu kan. Insecure. Iya, mau deket dia tapi dianya terlalu insecure. Iya, kayak gitu lah. Tidak percaya diri ya. Takutnya gimana sih? Ya. Ngasih tahu ke masyarakat luar nih, ke teman-teman di luar LDK. Hal itu sebenarnya dialami juga sama diri saya pribadi dulu. Pas awal jadi mahasiswa baru itu ngelihat LDK, kok kelihatannya LDK ini adalah sekumpulan orang-orang yang baik gitu kan, orang-orang yang soleh, orang-orang yang udah paham tentang agama gitu. Saya pernah merasakan hal itu semenjak saya jadi mahasiswa baru. Saya merasa tidak percaya diri untuk bisa gabung ikut dalam kegiatan LDK ini. Sebenarnya itu hanyalah pemikiran kita saja gitu. Terlalu kita menganggap hal itu berlebihan juga kalau menurut saya gitu. Tetapi ketika kita ingin mencoba mengenali lebih dalam lagi gitu kan, ingin mencoba untuk lebih tahu lagi isi dengan LDK-nya tanpa melihat hanya dari pandangan mata saja, itu bakalan berbeda. Justru yang saya alami, LDK itu adalah tempat yang mau menerima segala bentuk masa lalu kita gitu. Siapapun itu bisa banget bisa gabung di LDK gitu, tanpa melihat masa lalu kita. Jadi sebenarnya LDK itu bukan sekumpulan orang-orang baik, tetapi LDK itu adalah sekumpulan orang-orang yang ingin menjadi baik. Jadi ya itulah pandangan saya yang awal itu emang nggak percaya diri, tetapi ketika saya mencoba untuk mendalami dan mengenal LDK, ternyata hal apa yang saya pikirkan itu salah. Justru LDK adalah orang-orang yang ingin sama-sama belajar baik gitu, termasuk saya pun seperti itu. Jadi untuk teman-teman, coba jangan terlalu mengandalkan apa yang pertama kali kita lihat dulu, entah itu karena minder melihat tampilan LDK-nya ataupun orang-orangnya, tetapi kita coba pahami dulu, lihat konteks di dalamnya gitu, seberapa jauh dia mempelajari dan bahkan prosesnya menuju hal itu gitu. Otomatis orang itu kan nggak auto langsung baik ya. Iya. Itu mengalami proses kan. Nah itulah kita harus mengenal dulu prosesnya seperti apa gitu. Nah makanya untuk teman-teman semua, LDK adalah wadah untuk siapapun itu. Yang penting kuncinya kita bisa mewarnai tanpa diwarnai. Seperti itu. Mewarnai tanpa diwarnai. Nah, Dan yang penting ya itu tadi yang Hanapi sampaikan. Ya. Sebenarnya mau bincang-bincang banyak juga sih sama Kang Hanapi ya. Cuman melihat waktu sudah karena mungkin kita sekian dulu ke Kang ya, sharing-sharing perihal LDK-nya. Ada penutupnya gitu. Ada Kang penutup? Ada dong, tentunya. Kita closing nih. Ya udah closing dulu nih. Yuk. Buat teman-teman, terima kasih yang udah mau nonton kita untuk sharing-sharing perihal LDK-an. Kemudian ada selanjutnya di videonya di video selanjutnya akan ada misteri-misteri yang akan dikuak akan dikemukakan nanti di LDK. Ada pokoknya kalau mau kepo pantengin terus MDK Karisma, jangan lupa di follow
follow, sorry. Di subscribe, apa pun. Terima kasih kepada teman-teman sekalian dan kepada Kang Hanapi juga yang telah memberikan kita wawasan lagi ya, info-info tentang mengenai LDK biar teman-teman di luar sana nih tahu nih LDK tuh nggak seperti yang kalian lihat nih, soleh Kang ya apa. Itu kita semua itu proses, untuk ke situ tuh semua proses. Terima kasih kepada teman-teman sekalian, Akhifillah Tiljannah yang telah tetap mantengin channel kita ini. Dan terima kasih juga kepada pemateri kita Kang Hanapi selaku senior ya, dan CEO Takau Inaja. Nah, ini produknya ya. Teman-teman kalau berminat silakan hubungi Kang Hanapi ya. Nomornya ntar ditaruh di link deskripsi di bawah ya. Oke. Baik, mungkin itu Kang. Tapi sebelum itu Kang, sebelum closing kita ada jargon nih. Apa tuh? Jargonnya spesial banget. Please. Yang dimana penjuru antara dunia pun tahu ini. Boleh apa tuh? Ya, kita punya jargon namanya inspirator kebaikan. Nah, dimana kita ngomong inspirator kebaikan, terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Oke. Siap Kang ya? Siap. Yuk. Siap Kang ya? Siap. Tangannya gini dong. Yo, boleh. Ya. Gini. Inspirator kebaikan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri semua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.